Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, saya sekarang akan bercerita dikumpulkannya orang-orang kafir ke dalam neraka. Setelah hisab di padang mahsyar selesai, maka mulailah dipisah antara penduduk surga dan penduduk neraka secara bertahap. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kedua sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil dan memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang dia sembah di dunia. Maka tidaklah ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung dan batu kecuali dia akan berjatuhan ke dalam neraka. Sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman baik, yang soleh, maupun yang fasik, dan sebagian kecil atau sisa ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Dikatakan kepada orang Yahudi, "Apakah yang kalian sembah?" Mereka berkata, "Kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah." Dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Kami haus, maka berilah kami air minum." Karena saat itu Allah memperlihatkan kepada mereka jahanam yang dari jauh seperti air. Maka ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air tersebut. Dan dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak mau mendatanginya?" Maka mereka pun dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani, "Apakah yang kalian sembah?" Mereka berkata, "Kami dahulu menyembah Isa anak Allah." Dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Kami haus, maka berikanlah kami air minum." Maka ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air, dan dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak mendatanginya?" Akhirnya mereka pun dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya Allah akan berkata kepada manusia, "Siapa yang menyembah sesuatu, maka hendaklah mengikutinya." Maka penyembah matahari akan mengikuti matahari, penyembah bulan akan mengikuti bulan, penyembah togut akan mengikuti togut, dan togut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian tersisalah umat Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an disebutkan bahwasanya orang-orang yang dahulu menyembah Nabi Isa alaihissalam maka akan mengikuti setan Nabi Isa yang diserupakan dengan beliau. Dan yang dahulu menyembah Uzair maka akan mengikuti setan Uzair yang diserupakan dengan beliau. Hadis sahih riwayat At-Tabrani di dalam Al-Ma'jamul Kabir.
Demikianlah keadaan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, baik orang musyrikin maupun ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka akan dipisahkan dengan orang-orang yang menyembah Allah saja, yang mencakup orang-orang yang benar-benar menyembah Allah. Merekalah orang-orang yang beriman, maupun orang yang pura-pura menyembah Allah, dan merekalah orang-orang munafik. Berikutnya sahabat, keadaan orang kafir ketika digiring dan dikumpulkan ke neraka. Pertama, mereka akan digiring dengan kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari mereka akan didorong ke neraka jahanam dengan keras. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kalian dustakan. Quran Surat At-Tur ayat 13 sampai dengan 14. Kedua, mereka akan digiring secara berkelompok dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-berkelompok. Sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka, dibukalah pintu-pintunya, dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang berasal dari kalian, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rob kalian, dan mengingatkan kalian pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang. Namun telah tetap azab bagi orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka jahanam tersebut, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surah Az-Zumar ayat 71 sampai dengan 72. Ketiga, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Mereka itulah orang-orang yang paling jelek kedudukan mereka dan paling sesat di jalan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 34. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah yang telah menjadikan dia berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Quran Surat Al-Isra ayat 97. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya mereka buta, bisu, dan tuli tidak dalam semua keadaan. Kelima, mereka akan dikumpulkan bersama teman-teman mereka dan sesembahan-sesembahan mereka dan akan saling menyalahkan di antara mereka sebelumnya akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Lihat Quran Surat As-Saffat ayat 22 sampai 32. Keenam, sebelum mereka sampai ke neraka, mereka akan mendengar suara neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang bergemuruh karena marah. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Selanjutnya, tinggalnya orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya setelah orang-orang kafir
baik musyrikin maupun ahlul kitab, digiring ke neraka, maka tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah yang soleh maupun yang fajir. Dikatakan kepada mereka, apa yang menghalangi kalian untuk pergi, sedangkan manusia sudah pergi? Dalam riwayat Muslim, apa yang kalian tunggu? Mereka berkata, kami berbeda dengan mereka di dunia, padahal kami dahulu butuh dengan mereka. Maksudnya mereka dahulu bertauhid, tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, meskipun mereka membutuhkan orang-orang kafir tersebut dalam beberapa hal. Mereka berkata, sungguh kami telah mendengar penyeru-menyeru supaya setiap kaum mengikuti apa yang dia sembah, dan kami sekarang sedang menunggu Rob kami. Maka datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bentuk yang berbeda dengan bentuk yang mereka lihat pertama kali. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di padang mahsyar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Allah berkata, Aku adalah Rob kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mereka mengatakan, perkataan ini 2 atau 3 kali. Maksudnya, Allah akan menguji mereka dengan memperlihatkan dirinya kepada mereka dalam bentuk yang lain. Ketika mereka melihat Allah dalam bentuk yang lain, maka mereka berlindung kepada Allah supaya tidak terfitnah di dalam ujian ini. Dan ucapan mereka, kami tidak menyekutukan Allah sedikit pun, menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka tidak berbicara kepada Allah saat itu kecuali para nabi. Maka Allah berkata, apakah kalian memiliki tanda sehingga kalian mengetahui bahwa Dia adalah Rob kalian? Mereka berkata, betis. Maka disingkapkanlah betis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah termasuk hadis yang berisi sifat Allah. Kewajiban kita beriman bahwasanya Allah memiliki betis. Sesuai dengan keagungannya, tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita takwil. Dan tidak boleh kita bertanya tentang bagaimananya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka sujudlah setiap mukmin. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan tidak tersisa orang yang dahulu sujud untuk Allah, ikhlas dari dirinya, kecuali Allah akan mengizinkan dia bersujud. Kemudian tidaklah tersisa orang yang dahulu sujud karena hanya ingin melindungi diri dan ria, kecuali Allah akan menjadikan punggungnya menjadi rata. Setiap akan sujud dia jatuh tersungkur di atas tengkuknya. Maksudnya, dia tidak bisa sujud karena punggungnya yang semula memiliki beberapa ruas tulang yang memudahkan dia untuk membungkuk menjadi hanya memiliki 1 ruas tulang yang rata. Demikianlah keadaan orang-orang yang dahulu menipu Allah dan orang-orang yang beriman di dunia. Maka Allah menipu mereka. Mereka mengira bahwasanya mereka akan selamat dengan tinggalnya mereka saat itu bersama dengan orang-orang beriman. Namun ternyata perkiraan mereka adalah salah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian orang-orang yang beriman mengangkat kepala mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kembali kepada bentuknya yang semula. Dan Allah berkata, Aku adalah Rob kalian. Mereka pun berkata, Engkau adalah Rob kami. Sampai di sini dulu sahabat yang budiman.
Sampai ketemu di video selanjutnya.